أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلاة نصلي وسلاما نسلم على نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Para santri-santri semua dan para pemirsa yang mengikuti daurah ini secara online, ahlan wa sahlan di daurah tajwid, yaitu membahas bab makharijul huruf was sifat yang insyaallah akan berlangsung selama 5 hari, dimulai setelah ba'da Aisyah, insyaallah tidak lama-lama, hanya setengah jam kurang lebih. Maka di antara adab penuntut ilmu yaitu mencatat poin-poin dan faidah-faidah yang disampaikan oleh pemateri ataupun pembicara. Para ulama mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi ilmu itu diibaratkan oleh para ulama seperti hewan buruan. Misalnya kita berburu rusa, sudah dapat rusanya, namun kita biarkan begitu saja, tidak kita ikat, sehingga perbuatan kita sia-sia, sehingga buruan kita menjadi lepas kembali. Seperti itulah belajar. Jika ilmu yang diberikan oleh guru kita tidak kita ikat dengan menulis, maka kemungkinan besar ilmunya akan hilang. Maka Anda ingatkan kepada kita semua agar mencatat apa-apa yang penting dari daurah ini. Kemudian, kenapa kita mempelajari bab makharijul huruf was sifat? Ya. Apa pentingnya di dalam hidup kita? Tentunya ketika kita ingin mempelajari sesuatu atau melakukan sesuatu, kita harus tahu untuk apa tujuannya. Maka jawabannya adalah tujuan dari kita mempelajari makharijul huruf was sifat adalah agar kita bisa mengucapkan huruf yang ada di Al-Quran dengan benar. Agar kita membaca huruf-huruf yang ada di Al-Quran dengan baik dan benar. Karena jika kita salah mengucapkan hurufnya, ada dua kemungkinan. Entah itu maknanya berubah atau maknanya hilang, tidak memiliki makna. Ya, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar membedakannya.
Oleh karena itu sangat penting bagi penuntut ilmu atau bagi orang yang ingin mempelajari Al-Quran, cara membaca Al-Quran untuk mempelajari makharijul huruf was sifat. Tujuannya adalah agar bisa mengucapkan huruf yang ada di Al-Quran dengan benar. Allah isyaratkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya, alladzina yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Siapa itu orang-orang yang beriman? Yaitu orang yang membaca Al-Quran haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar tilawah. Insyaallah pada daurah kali ini kita akan menggunakan beberapa referensi, beberapa kitab rujukan. Di antaranya adalah kitab Ar-Rawdatun Nadiyah Syarhu Matni Al-Jazariyah. Ya. Kitab Rawdah Nadiyah, Ar-Rawdah An-Nadiyah, syarah dari matan Al-Jazariyah. Jadi ada namanya matan Al-Jazariyah, Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya. Matan tajwid yang membahas tajwid dari dasar sekali. Kemudian matan ini dijelaskan oleh ulama yang lain. Maka itulah buku yang kita gunakan. Itu yang pertama. Namanya Ar-Rawdatun Nadiyah Syarhu Matni Al-Jazariyah. Karya Syekh Mahmud Muhammad Abdul Naim, Syekh Mahmud Muhammad Abdul Mun'im Al-Abad. Kemudian kitab yang kedua yang kita gunakan adalah kitab Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i, karangan Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala. Baik. Sebelum kita memasuki pembahasan makharijul huruf dan sifat, kita akan sedikit mengenal tentang pengarang matan Muqaddimah Al-Jazariyah fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lam. Dalam agama Islam ada berbagai macam cabang ilmu. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ada juga ilmu tajwid. Ada cabang ilmu yang namanya ilmu tajwid. Setiap cabang ilmu memiliki kitab-kitab rujukan yang utama. Maka di antara kitab rujukan dalam ilmu tajwid namanya matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Gimana, tulis sedikit? Hari tajalla wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Di antara kitab rujukan caranya adalah Muqaddimah Al-Jazariyah. wa ma yubni atmaluhu ila taradda. Itu apa? Muqaddimah Al-Jazariyah. Insyaallah anak SMA sudah tahu kitab ini. Yang dikarang oleh Al-Imam siapa? Yang mengarang Ibnu Al-Jazari.
Nama lengkapnya adalah Kecil suaranya ya. Abu Muhammad bin The Bluetooth device is ready to pair. apa lagi? Bin Muhammad lagi. The Bluetooth device Bin siapa? Bin Ali bin Yusuf. Terus Yusuf Kenapa kitab Muqaddimah Al-Jazariyah bisa menjadi rujukan dalam ilmu tajwid dasar? Karena penggunaan bahasa yang mudah di dalamnya dan juga banyak muridnya yang menyebarkan kitab ini, sehingga orang awam dan para penuntut ilmu banyak mempelajarinya. Dan juga banyak ulama yang menjelaskan kembali matan atau kitab ini. Di antaranya yang akan kita bahas yaitu Ar-Rawdatu An-Nadiyah. Baik. Sebelum kita masuk pembahasan makharijul huruf was sifat, ada baiknya kita perkenalan dengan penulis matan ini. Ya. Kita akan sedikit membahas biografi dari Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Baik. Nama lengkap beliau adalah sebagaimana yang telah Anda tulis, yaitu kunyahnya Abul Khair. Abul Khair namanya adalah Muhammad bin bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Jadi nama asli beliau siapa? Muhammad. Tapi terkenalnya dengan Ibnu Al-Jazari. Seperti itulah para ulama. Jarang ada yang terkenal dengan nama asli. Biasanya terkenal dengan anaknya Fulan. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Nama asli siapa? Syekh Shalih bin Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi terkenalnya dengan Syekh Al-Utsaimin. Seperti itulah para ulama. Jarang yang terkenal dengan nama aslinya. Beliau lahir di kota Damaskus di Syam. Kalau Damaskus sekarang terletak di negara mana? Suriah. Beliau lahir di hari Sabtu pada tanggal 25 Ramadan pada tahun 751 Hijriah. Dan beliau tumbuh dan berkembang di kota Damaskus, Suriah. Kemudian beliau menghatamkan hafalan pada umur 14 tahun. Jadi beliau menghafal Al-Quran dari kecil, kemudian selesai hafalannya pada umur berapa? 14 tahun. Kemudian menghatamkan Al-Quran, hafalannya, beliau mulai mempelajari ilmu qiraat. Belajar ilmu qiraat. Kemudian beliau tidak hanya berdiam diri di kota Damaskus. Beliau melakukan
bersafar, melakukan rihlah, berpergian ke negara-negara lain untuk mempelajari agama Islam. Di antaranya beliau ke Mesir, kemudian juga ke Hijaz, dan juga beliau pergi ke Basrah untuk mempelajari dan memperdalam agama Islam. Kemudian beliau mempelajari hadis, fiqih, dan usul fiqih, dan ilmu ma'ani, ilmu bayan kepada masyayikh, guru-guru yang ada di Mesir. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan ijazah atau membolehkan Imam Ibnu Jazari untuk berfatwa. Jadi Imam Ibnu Jazari memang beliau terkenal sebagai ulama yang ahli di bidang ilmu tajwid dan Al-Quran dan qiraat. Tetapi di sisi lain ternyata beliau juga bisa berfatwa. Ya, dan diberi izin oleh Imam Ibnu Katsir untuk memberikan fatwa kepada manusia. Ini menunjukkan keluasan ilmu beliau. Jadi jika kita ingin menguasai suatu ilmu itu bagus, tetapi kita tidak boleh melupakan ilmu-ilmu dasar yang lain seperti akidah, hadis, fikih. Tetapi kita harus memiliki satu bidang yang kita kuasai. Seperti itulah para ulama. Seperti Imam Ahmad, beliau terkenal sebagai imam mazhab. Akan tetapi beliau juga seorang ahli hadis. Beliau mengatakan hafiztu alfa alfi hadis. Saya menghafal 1 juta hadis. Maka ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk bersemangat dan meniru para ulama kita. Kemudian setelah itu beliau mulai mengajar. Beliau mengajar di Masjid Jami' Al-Umawi yang ada di Damaskus. Ya, untuk beberapa tahun beliau mengajar di situ. Dan banyak bermunculan dari murid-murid beliau imam-imam besar, ya, pemuka ilmu tajwid. Kemudian beliau wafat di kota yang namanya Syiraz. Kota apa? Syiraz. Pada tahun 833 Hijriah. Tadi beliau lahir tahun berapa? Ada yang mencatat? Berapa? 751 Hijriah. Kemudian beliau wafat pada tahun 800 berapa? 33. Begitulah ya, sedikit biografi dari Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Dan beliau memiliki banyak sekali karangan, baik dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Kita doakan beliau agar Allah beri rahmatnya dan Allah masukkan ke surga Firdausnya. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk ke pembahasan makharijul huruf was sifat. Mungkin sebagian jamaah yang ada di Zoom belum tahu apa itu makharijul huruf dan apa itu as-sifat.
Maka insya Allah akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Jadi dalam ilmu tajwid itu banyak bab-bab pembahasan. Dalam ilmu tajwid ada pembahasan yang namanya bab an-nun sakinah wa tanwin. Bab nun sukun dan tanwin. Ada juga dalam ilmu tajwid suatu bab pembahasan yang bernama bab mim sakinah. Bab mim sukun. Ada juga bab al-mudud, yaitu bab yang membahas tentang mad tabi'i, mad lazim dan yang lain sebagainya. Dan di antara pembahasan ilmu tajwid ada yang disebut dengan bab makharijul huruf was sifat. Apa itu makharijul huruf? Ya. Makharijul huruf artinya adalah tempat-tempat keluar huruf. Dan ayo kuman tidur. Itu kapan ngafalinya? Tempat-tempat keluarnya huruf. Udah. Makharij itu adalah jamak, bentuk jamak dari makhrajun. Makhrajun diambil dari kata kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju artinya apa? Keluar. Makhrajun artinya tempat keluar. Kalau disambungkan makhrajul huruf artinya apa? Tempat keluarnya huruf. Itu maksudnya adalah kita mengetahui dari mana satu huruf atau suatu huruf hijaiyah itu keluar. Dari bagian mulut yang mana? Apakah dari bibir? Apakah dari lidah? Apa dari tenggorokan? Itulah maksud dari pembahasan makharijul huruf, yaitu mengetahui tempat keluarnya huruf agar bisa mengucapkannya dengan benar dan membedakannya dengan huruf yang lain. Agar bisa membaca huruf dengan benar dan membedakannya dengan huruf yang lain. Misalnya membedakan ha dengan ha. Ha dengan ha. Atau so dengan sa. Kalau so dengan sa itu akan terlihat bedanya atau akan ketahuan orang yang paham atau enggak ketika kita mengucapkannya dalam keadaan kasrah. Si dengan sli. Si dengan sli. Kalau kita belum belajar, mungkin bacanya sama. Si sama aja. Tetapi setelah mempelajari makharijul huruf dan sifat, kita akan bisa membedakan sa atau sin yang kasrah dengan shad yang kasrah. Makanya ilmu ini sangat penting. Bab ini sangat penting agar nggak salah mengucapkan. Karena tadi apa di awal, kalau kita salah mengucapkan ada dua kemungkinan, yaitu maknanya berubah atau apa? Maknanya hilang. Ya. Misalnya min syarri ma khalaq. Kita baca min syarri ma khalaq. Syarri sudah berubah maknanya atau hilang maknanya. Maka sangat penting mempelajari bab makharijul huruf. Sekali lagi ana ulangi. Makharijul huruf maksudnya adalah mengetahui tempat keluarnya huruf dalam hijaiyah atau huruf dalam bahasa Arab. Ini sepertinya permanen ya. Waduh. Siapa tadi kasih? Waduh. Coba diambil yang itu. Tolong digeser biar bisa lewat. Waduh.
Itu tolong dihapus. Baik. Makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf secara umum dibagi menjadi 5. Dibagi berapa? 5. Makharijul huruf 'amman 5. Makharijul huruf secara umum terbagi 5. Kalau secara khusus terbagi menjadi 17. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari di awal bab makharijul huruf, beliau mengatakan makharijul hurufi 17. Makharijul Nah, baru baik. Ya, makharijul huruf secara umum ada 5. Adapun secara khusus ada berapa? 17. 17. Baik, 5 apa saja? Yang tahu siapa? Yang pertama apa? Al-jawf. Al-jawf. Yang kedua, apa yang kedua? Al-halq. Tenggorokan. Al-halq. Al-jawf. Apa itu al-jawf? Rongga dada. Ya. Rongga dada. Sebagian ada yang menyebutkan al-jawf maknanya antara mulut dan tenggorokan. Ya. Antara mulut dan tenggorokan. Ada juga yang mengatakan al-jawf itu rongga dada di sini. Yang kedua adalah al-halqu. Artinya adalah tenggorokan. Al-halqu artinya tenggorokan. Yang ketiga adalah al-lisan. Al-lisan. Apa artinya al-lisan? Lidah. Jadi ada huruf yang keluar dari al-jawf atau rongga dada, ada huruf yang keluar dari tenggorokan, ada huruf yang keluar dari al-lisan atau lidah. Yang keempat apa? Ada yang keluar dari mana?
Asyafatan. Apa artinya asyafatan? Kedua bibir. Nih. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menciptakan untuknya 'ainain, dua mata, wa lisanan, satu lidah, dan syafatan, dua bibir. Yang kelima apa? Al-khayshum. Ya. Al-khayshum yaitu tempat keluarnya huruf yang ada di khayshum. Apa itu al-khayshum? Al-khayshum artinya adalah rongga hidung. Ya. Rongga hidung. Nah, tadi di awal anak katakan makharijul huruf secara umum ada 5. Inilah dia. Ya, ini adalah garis besarnya secara umumnya. Yang pertama ada huruf yang keluar dari al-jawf atau rongga dada. Ada juga yang mengatakan berikutnya adalah ada juga huruf-huruf yang keluar dari al-halq atau tenggorokan. Kemudian ada huruf-huruf yang keluar dari al-lisan, ada yang keluar dari asyafatan, dua bibir, ada yang keluar dari rongga hidung. Kemudian yang berikutnya adalah ada berapa total huruf hijaiyah? Yo. Ada berapa total huruf hijaiyah? 28 atau 29? Jawabannya adalah 28. 28. Jadi 28 itu dibagi di sini. 28 huruf itu dibagi di 5 tempat ini. Nah, terus 17 ini bagaimana pembagiannya? Ya. Jadi nanti di al-jawf hanya ada satu tempat. Di al-jawf ada berapa? 1. Di al-halq ada berapa? Di al-halq ada 3 tempat atau 3 pembagian huruf. Ada 3. 3 pembagian. Ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Berarti 1 tambah 3 berapa? 4. Kemudian di al-lisan ada 10. 4 tambah 10 berapa? 14. Kemudian di asyafatan ada 2 tempat keluar huruf. Kemudian di al-khayshum ada 1. Kalau di total berapa? 17. Itulah maksud dari pembagian tadi. Jadi di lidah itu dibagi 10 tempat. Ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada pinggir lidah, ada pangkal lidah, dan lain sebagainya. Ya, silakan catat.
Baik. Mungkin yang di rumah bisa di screenshot. Bagi santri silahkan ditulis. Insya Allah pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, yaitu sampai pembagian makharijul huruf secara umum dan khusus. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih terperinci. Baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.